Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tomakaka Mamuju. Nah, di video kali ini saya akan membahas studi kasus dan rancangan sistem informasi manajemen pada PT JNE. Yang pertama adalah latar belakang. Manajer seringkali memusatkan perhatian hanya pada beberapa aktivitas penting saja, yang disebut sebagai faktor keberhasilan kritis atau Critical Success Factor atau CSF, yang memiliki pengaruh sangat besar pada keberhasilan dan kegagalan perusahaan. Dengan memusatkan perhatian pada CSF, manajemen memastikan bahwa ia akan menghabiskan waktunya pada hal-hal yang benar berarti. Kemampuan sebuah perusahaan untuk mengembangkan sistem informasi yang efektif adalah salah satu CSF-nya. Sistem pemrosesan transaksi akan memproses data yang menguraikan operasi perusahaan sehari-hari. Pemrosesan ini akan menghasilkan suatu basis data yang digunakan oleh sistem-sistem lain di dalam perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis distribusi, seperti produsen, distributor, atau pedagang eceran. Memproses pesanan pelanggan, memesan pergantian persediaan, dan memelihara besar. Meskipun basis data dari sistem pemrosesan transaksi dan sistem organisasi memiliki nilai yang tinggi, basis data tersebut tidak akan memberikan manfaat ketika penggunaan menginginkan catatan sejarah yang mendalam dari suatu aktivitas tertentu. Kebutuhan ini telah menghasilkan suatu aplikasi yang saat ini sedang sangat populer, manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. CRM memiliki kebutuhan data yang begitu besarnya sehingga dibutuhkan suatu jenis penyimpanan yang inovatif atau data warehouse gudang data. Data warehouse kelama-lamaan terakumulasi dan data dapat diambil dengan cepat untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Satu jenis peranti lunak khusus yang disebut OLAP atau Online Analytical Processing telah dikembangkan untuk memberikan informasi kepada para pengguna data warehouse dalam bentuk multidimensional. Salah satu fitur yang menarik dari penggudangan data adalah bahwa peranti lunak dapat mengenali pola-pola di dalam data yang tidak diketahui oleh para pengguna. Jenis data mining, penambangan data seperti ini disebut penemuan pengetahuan atau knowledge discovery. Nah, inilah rumusan masalahnya. Yang pertama ada bagaimana sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua, bagaimana informasi organisasi. Yang ketiga, bagaimana manajemen hubungan organisasi. Yang keempat, apa karakteristik dari data warehousing. Yang kelima, apakah perbedaan antara warehousing dengan basis data. Yang keenam, bagaimana cara penyampaian informasi dalam praktik. Nah, di sini ada tujuannya untuk mengetahui sistem pemrosesan transaksi, untuk mengetahui informasi organisasi, untuk mengetahui manajemen hubungan organisasi, untuk mengetahui apa saja yang termasuk dalam karakteristik dari data warehousing, untuk mengetahui perbedaan antara warehousing dengan basis data, untuk mengetahui cara penyampaian informasi dalam praktik. Literatur teori. Yang pertama, informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, D. Ronald Daniel dari M. Kinsey and Company, salah satu perusahaan konsultan terbesar di Amerika, memperkenalkan istilah critical success. Terdapat beberapa aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Aktivitas-aktivitas penting tersebut adalah CSF, dan faktor-faktor ini dapat berbeda-beda dari satu jenis organisasi ke jenis organisasi yang lain.
Sebagai contoh dalam industri kendaraan bermotor, yang diyakini sebagai CSF adalah model jaringan dealer yang efisien dan pengendalian biaya produksi yang ketat. Dalam industri asuransi, CSF diidentifikasikan sebagai pengembangan personel manajemen agen, pengendalian personel administrasi, dan inovasi dalam menciptakan produk-produk asuransi yang baru. Paling tidak, di awal tahun 1960-an semuanya diyakini sebagai CSF. Ketika manajemen sebuah perusahaan menjalankan konsep CSF, mereka akan memusatkan perhatian pada pengidentifikasian CSF dan kemudian memonitor sampai seberapa jauh mereka telah mencapainya. Nah, yang kedua, ada sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Istilah sistem pemrosesan data elektronik atau Electronic Data Processing (EDP) dan sistem informasi akuntansi juga telah dipergunakan, namun saat ini kurang populer. Informasi yang mengalir ke lingkungan juga memiliki arti penting. Sistem pemrosesan transaksi adalah satunya sistem informasi yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada setiap unsur lingkungan selain pesaing. Sebagai contoh, sistem pemrosesan transaksi memberikan faktur dan laporan saldo kepada pelanggan, pesanan pembelian kepada pemasok, dan data dalam laporan keuangan tahunan kepada para pemegang saham dan pemilik. Salah satu contoh yang baik dari sistem pemrosesan transaksi adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan distribusi, perusahaan yang mendistribusikan produk atau jasa kepada para pelanggannya. Kita akan menyebut sistem seperti ini sebagai suatu sistem distribusi atau distribution system. Sistem distribusi juga dapat ditemukan pada organisasi-organisasi jasa seperti unit Y dan rumah sakit serta pada badan-badan pemerintahan seperti militer dan perpajakan. Semua organisasi dalam bentuk-bentuk lainnya bergerak dalam bidang bisnis distribusi. Ini adalah model transaction processing system. Ini adalah subsistem utama dari sistem distribusi. Yang pertama ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Sistem entry pesanan atau order entry sistem memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Sistem persediaan atau inventory sistem memelihara catatan persediaan. Sistem penagihan atau billing system membuat faktur pelanggan. Sistem piutang dagang akun receivable system, penagihan uang dari pelanggan. Yang kedua ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Sistem pembelian menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan receiving system, penerimaan persediaan. Sistem utang dagang atau akun payable system, melakukan pembayaran. Yang ketiga, ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan perusahaan gabungan. Buku besar adalah file yang memuat data akuntansi yang telah digabungkan. Sistem memperbaharui buku besar, membukukan catatan-catatan yang mendeskripsikan berbagai tindakan yang transaksi ke dalam buku besar. Sistem pembuatan laporan manajemen menggunakan isi buku besar untuk pembuatan neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Menempatkan sistem pemrosesan transaksi dan perspektif.
Sistem ini mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan dan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, yang ketiga ada sistem informasi organisasi. Area-area bisnis perusahaan keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, manufaktur, dan pemasaran menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi. Ditambah data dari sumber-sumber yang lain untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer dan mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Sistem informasi dikembangkan untuk setiap area bisnis ini. Jenis sistem informasi lainnya yang telah diimplementasikan di banyak perusahaan sistem informasi eksekutif. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System (MKIS) memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Nah, ini ada subsistem output. Setiap subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix terdiri atas 4 unsur utama yang dikelola oleh manajemen agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mendapat keuntungan, yaitu yang pertama ada subsistem produk, yang kedua ada subsistem promosi, yang ketiga ada subsistem harga, yang keempat atau yang terakhir subsistem bauran integrasi. Nah, di sini ada basis data. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data. Basis data dipopulasi dengan data yang berasal dari 3 subsistem input. Nah, ini bagian dari subsistem input, sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua ada subsistem riset pemasaran. Yang ketiga ada subsistem inteligensi pemasaran. Ini adalah gambar atau contoh dari subsistem input. Ada sistem informasi akuntansi, sistem penelitian pemasaran, intelijen pemasaran. Ini adalah contoh subsistem outputnya. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information Subsystem (HRIA) memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan dengan menggunakan format yang sama seperti MKIA. Sistem pemrosesan transaksi memberikan data input sama seperti subsistem riset sumber daya manusia yang melakukan studi-studi khusus dan subsistem inteligensi sumber daya manusia yang mengumpulkan data lingkungan yang mengandung permasalahan-permasalahan sumber daya manusia. Sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur atau Manufacturing Information System memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Ini sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, ada manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah manajemen antara perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu strategis yang bagus, karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya akan lebih mudah daripada mendapatkan pelanggan baru. Nah, yang kelima ada data warehousing. Istilah dari warehouse atau gudang data telah diberikan untuk
menjelaskan penyimpanan data yang memiliki karakteristik. Yang pertama ada kapasitas penyimpanannya yang besar. Data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru. Bukannya dijaga tetap paling mutakhir dengan memperbarui catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru. Yang ketiga ada data yang dapat diambil dengan mudah. Yang keempat, data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Sistem data warehousing. Data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Area pengumpulan adalah tempat di mana data menjalani ekstraksi, transformasi, dan pemuatan, suatu proses yang seringkali disebut menjadi ETL. Proses ekstraksi menggabungkan data dari berbagai macam sumber. Proses transformasi membersihkan data mendapatkan dalam suatu format standar dan membuat ringkasan. Penyampaian informasi. Untuk terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data mengubah menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut bagi para pengguna. Yang ketujuh adalah OLAP, Online Analytical Processing, memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI, ataupun antarmuka web dengan cepat menghasilkan informasi dalam berbagai bentuk grafik. Data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui pengguna. Proses ini sama seperti seorang penambang yang mencari emas di aliran sungai pegunungan. Data mining membantu pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikannya dengan cara yang dapat dipahami, sehingga hubungan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, contoh kasus penerapan sistem informasi pada perusahaan jasa ekspedisi atau JNE. JNE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nama resminya adalah TIKI Jalur Nugraha Eka Kurir atau TIKI JNE. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir didirikan pada tanggal 29 November 1990 oleh Haji Soeprapto Suparno. Perusahaan ini dirintis sebagai sebuah divisi dari PT Citravan Titipan Kilat Tiki untuk mengurusi jaringan kurir internasional. Bermula dengan 8 orang dan kapital 100 juta rupiah, JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan impor kiriman barang, dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota Asosiasi Perusahaan-Perusahaan Kurir beberapa negara Asia yang bermarkas di Hong Kong, yang kemudian memberikan kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia. Karena persaingannya di pasar domestik, JNE juga memusatkan memperluas jaringan domestik. Dengan jaringan domestiknya Tiki dan namanya, JNE mendapat keuntungan persaingan dalam pasar domestik. JNE juga memperluas pelayanannya dengan logistik dan distribusi. Selama bertahun-tahun, Tiki dan JNE berkembang dan menjadi dua perusahaan yang punya arah masing-masing. Karena ini, kedua perusahaan tersebut menjadi saingan.
Akhirnya JNE menjadi perusahaan diri sendiri dengan manajemen sendiri. JNE membuat logo sendiri yang membedakannya dari Tiki. Ini visi misi JNE. Visi untuk menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia. Yang kedua ada untuk menjadi perusahaan internasional yang sukses adalah penting bagi JNE untuk memiliki jaringan usaha yang kuat di Indonesia yang merupakan salah satu negara target investasi dan pasar yang strategis di mata dunia. Yang terakhir atau yang ketiga, perpaduan layanan pengiriman, kepabeanan, pergunaan, dan pendistribusian di bawah satu atap memberikan solusi bagi kebutuhan distribusi dunia. 7. Perdagangan melalui internet yang akan menjadi gaya hidup masyarakat modern pada abad mendatang. Misi yang pertama, untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten. Yang kedua, melayani segenap lapisan masyarakat Indonesia baik perumahan maupun perkantoran dan industri melalui jaringan layanan pengiriman ekspres. Yang ketiga, ada memadukan efektivitas, efisiensi dan fleksibel jasa yang prima untuk menjadikan JNE pilihan utama dalam pengiriman dokumen, paket, dan kargo peka waktu di Indonesia. Yang terakhir, menjadi sebuah perusahaan jasa ekspres nasional berstandar layanan internasional. Ini sistem operasi mekanisme pemesanan dan distribusi kelengkapan operasional JNE. Kelengkapan operasional dapat dipesan oleh agen atau kantor perwakilan adalah AWB. Yang kedua, plastik ukuran sedang dan besar berlabel JNE. Yang ketiga, form BPIK, bukti pemeriksaan isi kiriman. Yang keempat, buku kas, laporan keuangan harian agen. Yang kelima, label YES, SS, Fragile. Mekanisme pemesanan dan distribusi. Yang pertama, agen atau kantor perwakilan melakukan pemesanan paling lambat 3 hari. Yang kedua, admin sales retail mengkonfirmasi kepada agen, iya atau tidak, untuk menyatakan pesanan sedang diproses. Admin sales retail akan melakukan pendataan, kemudian melakukan pemesanan atau surat perintah pesan kepada Departemen General Affair. Yang keempat, Departemen General Affair akan memutuskan jumlah, waktu, dan jenis perlengkapan operasional yang akan diberikan kepada agen atau kantor perwakilan berdasarkan pertimbangan lot dan kebutuhan yang diajukan admin sales retail. Departemen General Affair mendistribusikan kepada agen kantor perwakilan dengan berkoordinasi dengan petugas pick-up atau Departemen Operasional Outbound. Yang keenam ada petugas pick-up. Departemen Operasional Outbound mendistribusikan misalkan pemesanan hari Senin, maka akan didistribusikan dan sampai di agen kantor perwakilan paling lambat hari Rabu. Nomor 7, yang ketujuh, ada PIC dari sales retail akan mengkontrol proses nomor 3 dan nomor 6. Nomor 8, jika dalam 3 hari agen atau kantor perwakilan belum mendapatkan kelengkapan yang dipesan, maka silakan melaporkan ke Departemen Sales Retail. Sistem informasi yang dapat dibuat. Yang pertama ada pemesanan. Yang kedua ada pendataan pesanan. Yang ketiga ada laporan distribusi pemesanan. Yang keempat monitoring proses distribusi. Yang terakhir ada pelaporan ketidakkelengkapan. A. Operation Support System yang Operation Support System yang digunakan oleh PT JNE. Yang pertama ada Transaction Processing System.
MyOrion Integrated System merupakan sistem terintegrasi yang dimanfaatkan oleh JNE sebagai layanan pengelolaan berbagai aspek dari proses bisnis JNE dalam hal logistik, mencakup di dalamnya transaction processing system dengan sistem barcode. Yang kedua ada Enterprise Collaboration System. Untuk pertukaran informasi dan koordinasi, JNE memiliki JNE Chatroom. Yang ketiga adalah Process Control System. PT JNE mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi yang disebut MyOrion. Manfaatnya dapat memantau pergerakan barang kiriman, sehingga cukup membantu pelanggan yang seringkali ingin mengetahui status barangnya agar supaya tidak direpotkan oleh pelanggan atau customer pihak PT JNE Logistik merasa perlu memberitahukan nomor resi pengiriman barang ke pelanggan. B. Manajemen Super System. Yang pertama ada Information System. PT JNE Logistik turut berkembang sejalan dengan perkembangan dan peradaban teknologi. Perkembangan teknologi informasi, terutama pada era informasi berdampak signifikan terhadap sistem informasi akuntansi atau biasa disingkat SIA dalam suatu perusahaan. Yang kedua, ada Decision Support System. Perkembangan sistem informasi akuntansi berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan juga mempengaruhi proses audit. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan manajemen PT JNE Logistik dapat memproses data, pengendalian internal, dan peningkatan jumlah data kualitas informasi dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga ada Information Reporting System. MyOrion mampu mempercepat proses kerja PT JNE. Sistem MyOrion tidak perlu lagi menginput data kiriman yang jumlahnya mencapai 1 juta paket tiap bulan. Barang yang akan dipaket dan dikirimkan harus dijemput di tempat klien. Penerapan sistem MyOrion mampu memperbaiki keakuratan data dalam setiap perubahan waktu pemprosesan. Walaupun rata-rata dalam sebulan menangani 1 juta kiriman paket, sistem ini mampu memberikan status yang jelas. Setiap kali barang berpindah, selalu ada proses pemindahan dan pencatatan cara kerja sistem untuk pelanggan, yaitu petugas kurir PT JNE Logistik mengambil paket ke perusahaan atau pelanggan yang telah mengisi formulir pengiriman. Yang keempat ada Executive Information System. JNE telah menerapkan langkah-langkah untuk pengawasan dalam mendefinisikan ruang lingkup, teknik untuk mengukur solusi TI atau kontribusi P pada proses pengiriman perusahaan. Perusahaan juga melakukan evaluasi kelengkapan dan efektivitas manajemen dan kebijakan pengendalian teknologi informasi oleh manajemen yang terkait. Inilah kesimpulan dari studi kasus PT JNE. Ketika manajemen sebuah perusahaan menjalankan konsep CSF, mereka akan memusatkan perhatian pada pengidentifikasian CSF dan kemudian memonitor sampai seberapa jauh mereka telah mencapainya. Aktivitas-aktivitas penting tersebut adalah CSF, dan faktor ini dapat berbeda-beda dari satu jenis organisasi ke jenis organisasi yang lain. Sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem informasi di dalam organisasi terdiri dari sistem informasi pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur keuangan, dan sistem informasi eksekutif. Manajemen hubungan pelanggan Customer Relationship Management adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Pembuatan dan penggunaan sebuah data warehouse atau data mart disebut data warehousing dan akan dilakukan oleh suatu sistem. Dalam suatu basis data,
sehingga data mengenai subjek tertentu disimpan bersama dengan satu lokasi. Data tersebut meliputi data pengidentifikasi seperti nomor pelanggan, data deskriptif seperti nama pelanggan, dan data kuantitatif seperti penjualan bulan ini. Ada dua jenis tabel dalam penyimpanan data warehouse. Dalam tabel data tersebut akan digabung yang menghasilkan suatu paket informasi. Unsur terakhir dalam sistem warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapat data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi, dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi pengguna. Ketika teknologi mampu mengejar permintaan, beberapa pencapaian yang dramatis telah berhasil dilakukan. Dengan kemampuan untuk menyimpan sejumlah data yang praktis, tak terbatas, dan mengambilnya dengan cepat, telah membuka gerbang-gerbang pemrosesan data yang baru. Nah, itulah tadi studi kasus dan rancangan sistem informasi manajemen pada PT JNE. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.